Lewat dulu Mbak Zahra. Baik, terima kasih. Ya, selamat siang. Baik, ini dengan saudari Zahra ya? Iya. Selamat datang Zahra. Sebelumnya apakah udah tahu dengan saya? Tidak kenal? Saya cuma tahu ibu Rodoh kan? Iya, jadi itu sekali nama saya Rodoh Jana. Bisa dipanggil biar kita lebih akrab, panggil aja anak ya. Mbak Zahra sendiri kan baru perkenalan lewat telepon ya tadi itu loh, kita buat janji. Jadi boleh perkenalkan Mbak Zahra? Nama saya Zahra Tujana, biasa dipanggil dan bisa dipanggil Zahra. Saya tinggal di Serang. Oke, terima kasih Mbak Zahra sudah menyempatkan waktu kesini ya. Sebelumnya, apakah Mbak Zahra sudah pernah mengikuti proses konseling ini? Saya belum pernah melakukan konseling selama ini. Belum pernah. Karena Mbak Zahra belum pernah, izinkanlah saya untuk memberitahukan apa itu konseling dan bagaimana tahapan-tahapan konseling yang akan kita lakukan pada hari ini ya Mbak Zahra ya? Ya. Baik, konseling itu pemberian bantuan kepada konseli oleh seorang ahli atau yang disebut dengan konselor. Konselor itu dengan saya sendiri dan konseli itu Mbak Zahra. Dari situ bisa dipahami Mbak Zahra? Bisa. Nah, selanjutnya ada asas-asas yang harus kita penuhi. Yang pertama ada asas keterbukaan. Dan asas keterbukaan itu saya harapkan dari Mbak Zahra supaya terbuka dalam menceritakan semuanya, sesuatu hal yang mengganggu di pikiran Mbak Zahra. Nah, yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Jadi di asas kerahasiaan ini kami sebagai konselor akan menjaga seluruh kerahasiaan atau privasi yang dimiliki oleh Mbak Zahra. Jadi Mbak Zahra sendiri tidak perlu khawatir dengan menceritakan seluruh yang Mbak Zahra ingin ceritakan kepada kami ya. Yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Mbak Zahra, saya harapkan kepada Mbak Zahra datang dan duduk bersama saya bercerita dan berdiskusi tanpa ada dasar paksaan atau tanpa ada dasar paksaan dari orang lain ya. Dari situ apakah Mbak Zahra bisa pahami? Bisa pahami. Oke. Dan dalam proses konseling ini kami memberikan waktu 30 sampai 40 menit. Nah, kalau dalam satu pertemuan ini kita tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa mengenal sampai yang kita inginkan, itu kita bisa jadwalkan di hari lain, di waktu lain. Nah, kita tidak bisa selesaikan sampai selesai berjam-jam, itu tidak bisa karena akan menimbulkan kebosanan di kitanya dan pembicaraan kita pun akan melantur kemana-mana, tidak mengena ke inti. Baik Mbak Zahra, nampaknya Mbak Zahra ada sesuatu hal yang ingin diceritakan kepada saya. Saya ingin bercerita bahwa saya memiliki sebuah fobia. Fobia apa? Saya memiliki fobia darah, Mbak. Fobia darah. Fobia darah dari Mbak Zahra sendiri sudah berlangsung sejak kapan? Saya pikir saya tidak tahu kapan mulai muncul fobia ini, namun yang saya ingat fobia ini sudah muncul dari saya TK. Perkiraan sejak TK ya? Ya. Nah, itu kira-kira dari umur berapa ya? Apakah sebelum masuk TK? Apakah setelah TK baru merasakan fobia tersebut? Sepertinya setelah TK sih Mbak. Mbak Zahra mempunyai fobia tersebut karena sesuatu hal kejadian apa? Saya tidak tahu pastinya karena suatu kejadian apa. Cuma ketika saya kecil, saya tidak berani melihat hewan kurban yang dikurbankan sampai saya tidak melihat tempat hewan kurban itu selama berbulan-bulan. Berarti ada ketraumaan dari dalam melihat proses penyembelihan hewan kurban tersebut ya Mbak? Ya. Apakah ketakutan Mbak
Zahra ketika melihat darah dialami juga ketika Mbak Zahra menstruasi atau keluarga yang sedang terluka? Apakah hanya di orang lain? Apa kesemuanya sama aja? Untuk fobia saya sendiri, saya hanya merasakan kepada orang lain. Ketika diri saya pada masa menstruasi ataupun saya melihat darah keluarga saya tidak merasakan fobia itu keluar gitu. Namun ketika saya melihat orang lain atau teman saya yang berdarah, fobia saya keluar gitu. Apalagi ketika saya melihat darah yang mengalir begitu. Baik. Nah, dari teman-teman Mbak Zahra sendiri, apakah mengetahui bahwasannya Mbak Zahra mempunyai fobia dengan darah? Teman-teman saya ada beberapa teman yang mengetahui, ada juga yang tidak. Nah, ketika teman-teman Mbak Zahra ada yang mengetahui bahwasannya Mbak Zahra mempunyai fobia dengan darah, apa teman-teman Mbak Zahra menakut-nakuti Mbak Zahra ataukah tidak? Alhamdulillahnya teman-teman saya tidak ada yang pernah menakuti saya dengan darah. Namun saya pernah melihat teman saya dengan tidak sengaja dia terkena kater, lalu saya melihat darah segarnya, kemudian saya merasa tidak nyaman saat sedang belajar begitu. Karena kejadian itu ketika suasana belajar dan mengajar gitu. Apakah dalam proses pembelajaran itu Mbak Zahra merasa terganggu dengan kejadian teman Mbak yang terkena kater? Tentu sangat terganggu, saya tidak bisa melanjutkan belajar dan mengajar, dan saya dibawa ke UKS. Bagaimana perasaan Mbak Zahra ketika Mbak Zahra melihat darah yang sangat banyak dan bercucuran? Perasaan saya ketika saya melihat darah itu, saya merasa badan saya merasa gemeteran, lalu saya juga keluar keringat dingin dari tangan saya, dan saya merasakan sakitnya seperti darah itu keluar dari saya begitu. Nah, apa yang Mbak Zahra lakukan ketika Mbak Zahra mengalami di kondisi tersebut? Apa yang saya lakukan ketika fobia saya keluar gitu? Saya seperti menahan diri saya untuk tidak terlalu takut, dan saya menghindari topik-topik yang ada tentang darah di sosial media. Apakah fobia Mbak Zahra itu sangat mengganggu di keseharian Mbak Zahra dalam pencapaian cita-cita atau tujuan Mbak Zahra? Tentu untuk saya sangat mengganggu, apalagi ketika saya ingin belajar tentang pertolongan pertama begitu. Baik Mbak Zahra, dalam kasusnya Mbak Zahra dapat saya pahami, saya juga merasakan apa yang Mbak Zahra rasakan, ketakutan ketika Mbak Zahra melihat darah. Nah, saya turut merasakan. Nah, Mbak Zahra sendiri yang saya tangkap dengan permasalahan yang Mbak Zahra sedang alami ini, Mbak Zahra mempunyai fobia sejak Mbak Zahra kecil ya, sejak TK. Nah, dan itu berlangsung lama sampai sekarang di umur 21 tahun ya. Oke. Dan ketakutan itu membuat Mbak Zahra gemetar ketika melihat darah, lemas. Apakah benar begitu? Iya, benar begitu. Apakah Mbak Zahra sendiri sebelumnya sudah mencoba untuk menghilangkan fobia dengan cara hal-hal apa gitu? Apakah Mbak Zahra sendiri sudah pernah untuk melakukan upaya seperti ke profesional? Baru kali ini saya pergi ke profesional, tapi upaya yang pernah saya lakukan hanya menahan diri saya sendiri. Berarti sebelumnya belum ada upaya-upaya yang dilakukan ya dalam supaya menghilangkan fobia itu? Iya, belum. Ya. Baik, karena Mbak Zahra belum pernah melakukan untuk upaya untuk menghilangkan fobia tersebut, apakah Mbak Zahra sudah mengetahui bagaimana cara mengatasi fobia yang dialami Mbak Zahra? Saya belum mengetahui caranya sih. Belum tahu ya. Baik,
ini akan membantu Mbak Zahra dalam mengurangi atau sedikit menghilangkan ya fobia yang dialami oleh Mbak Zahra. Nah, dari Mbak Zahra sendiri, apa sih yang membuat pikiran Mbak Zahra terganggu sehingga rasa cemas ketika melihat darah? Saya merasa ketika melihat darah itu, saya merasakan ketakutan bagaimana jika darah itu ternyata keluar dari saya begitu. Itu hal yang ditakutkan oleh Mbak Zahra. Ya. Nah, baik, dalam setelah masalah Mbak Zahra yang telah Mbak Zahra ceritakan, saya menangkap bahwasanya teknik yang akan saya gunakan dalam konseling ini adalah pendekatan hipnoterapi. Dalam pendekatan hipnoterapi ini, saya akan mengubahkan pemikiran Mbak Zahra terlebih dahulu ya. Nah, anggap saja kalau misalkan tadi Mbak Zahra menjelaskan bahwasanya Mbak Zahra takut ketika darah itu keluar dari tubuh Mbak Zahra. Mbak Zahra tidak perlu khawatir, Mbak Zahra tidak perlu mencemaskan karena itu sesuatu hal yang belum tentu terjadi untuk Mbak Zahra gitu. Jadi kalau Mbak Zahra memikirkan hal tersebut, itu yang menyebabkan kecemasan yang berlebihan terhadap diri Mbak Zahra. Dan ketika Mbak Zahra melihat darah tersebut berasal dari orang lain, anggap saja darah tersebut itu bukan darah yang menakutkan, tapi anggap saja itu yang keluar dari tubuh itu jus strawberry yang enak gitu Mbak Zahra ya. Baik Mbak Zahra, setelah Mbak Zahra pulang dari sini atau besok harinya, Mbak Zahra bisa terapkan melihat darah minimal itu 30 detik ya. 30 detik kan tidak lama ya, supaya Mbak Zahra sendiri terbiasa melihat darah, tidak ketika melihat darah tidak jantung berdebar-debar, keringat dingin, supaya Mbak Zahra terbiasa ya. Lakukan itu setiap hari. Kalau bisa, kalau kuat bisa sampai 5 menit, kalau tidak kuat sampai 30 detik aja. Besoknya ditambah waktunya 1 menit, besoknya lagi 2 menit, besoknya lagi 3 menit, sampai seterusnya, sampai Mbak Zahra merasa terbiasa dengan melihat darah ya Mbak Zahra. Dari situ Mbak Zahra dapat pahami? Iya, bisa saya pahami. Oke, saya pun tahu hal ini pasti cara yang saya berikan ini tidaklah mudah bagi Mbak Zahra. Pasti untuk pertama kali Mbak Zahra merasakan hal yang sama, tapi seiring berjalannya waktu pasti bisa. Nah, dan saya pun yakin ketika Mbak Zahra berusaha maksimal menghempaskan pikiran-pikiran negatif dari Mbak Zahra, dan Mbak Zahra berusaha terbiasa dalam melihat darah, insya Allah fobia Mbak Zahra itu akan sedikit demi sedikit menghilang, atau sedikit demi sedikit meredup gitu ya Mbak Zahra. Mbak Zahra tidak perlu khawatir, saya yakin pasti Mbak Zahra bisa melalui ini semua. Nah, setelah proses konseling ini, bagaimana perasaan Mbak Zahra tersendiri? Sangat menyenangkan bahwa saya bisa menceritakan hal yang saya khawatirkan kepada orang lain. Lalu saya juga jadi tahu bagaimana cara mengatasi fobia yang saya miliki. Ya, semoga proses konseling ini membuat Mbak Zahra semakin lebih baik ya Mbak Zahra. Kalau misalkan Mbak Zahra kurang memuaskan dalam proses konseling ini, bisa nanti kita schedulekan pertemuan selanjutnya ya Mbak Zahra. Bisa dipahami Mbak Zahra? Bisa. Untuk sekarang ini, apakah ada yang ingin disampaikan oleh Mbak Zahra? Tidak ada sih, saya rasa sudah cukup. Saya menjadi mengetahui cara untuk mengatasi fobia saya juga. Ya, baik, mungkin itu saja ya Mbak Zahra dalam pertemuan kali ini. Semoga Mbak Zahra bisa merasa lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Zahra. Ya, semoga lebih baik ya.
Iya Bu, benar. Iya, kan tadi itu kita udah membuat janji ya, namun saya baru mengetahui nama Mbak Aisyah. Nah, saya pengen mengetahui nih siapa sih nama panjang Mbak Aisyah, dan Mbak Aisyah tinggalnya di mana supaya kita lebih dekat dan lebih akrab. Iya baik, nama saya itu Aisyah Olinur Fitri dan saya juga tinggal di Taman Banten Lestari. Oke, apakah Mbak Aisyah sebelumnya sudah pernah melakukan proses konseling pada saat ini? Belum pernah Bu. Oke, belum pernah ya. Apakah Mbak Aisyah sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu proses konseling dan bagaimana? Udah pernah tapi saya belum pernah tahu gitu. Baik, karena Mbak Aisyah belum tahu seperti apa proses konseling, maka izinkanlah saya untuk menjelaskan apa itu konseling dan bagaimana itu konselingnya. Jadi, konseling itu proses bantuan yang diberikan oleh seorang ahli kepada klien. Jadi ini hubungan profesional. Nah, di dalam hubungan profesional ini karena kita menggunakan teknik konseling individual, kita membutuhkan dua orang, yaitu klien dan konselor. Konselornya itu saya sendiri dan kliennya Mbak Aisyah. Nah, dari sini apakah Mbak Aisyah pahami? Iya, saya paham. Nah, sebelum kita lanjut, Mbak Aisyah harus tahu nih apa sih tujuan dari proses konseling pada saat ini yang kita lakukan. Itu bertujuan untuk yang pertama mengentaskan permasalahan yang dialami oleh seorang klien dan memandirikan seorang klien. Nah, dapat dipahami? Iya Bu, dapat. Oke, selanjutnya kita akan mulai kontrak waktu ya. Jadi dalam proses konseling ini kita sepakati itu 40 atau 30 menit ya. Iya Bu. Apakah Mbak Aisyah sepakat atas kontrak waktu ini? Iya, saya sepakat karena menurut saya segitu itu waktu yang cukup dan tidak terlalu lama. Nah, kenapa kita mengambil waktunya cukup singkat ya bisa dibilang? Karena kalau misalkan kita terlalu lama dalam proses konseling ini akan menimbulkan kejenuhan, kebosanan, dan permasalahan yang kita bahas tidak akan mengena ke intinya, akan melebar kemana-mana. Nah, jadi waktu sesingkat itu kalau misalkan tidak cukup dalam waktu satu hari ini, di dalam waktu 40 atau 30 menit ini, kita bisa jadwalkan di hari berikutnya. Apakah dapat dimengerti? Iya Bu, dapat. Oke. Di sini kami ada asas-asas yang harus dipenuhi, baik dari saya maupun dari Mbak Aisyah sendiri. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini Mbak Aisyah, saya harap Mbak Aisyah bisa terbuka kepada saya tentang apa yang dialami Mbak Aisyah, apa yang ingin Mbak Aisyah ceritakan kepada saya, yang mengganggu pikiran-pikiran Mbak Aisyah, yang membuat Mbak Aisyah tidak tenang. Mbak Aisyah bisa keluarkan semuanya tanpa ditutup-tutupi ya. Iya Bu. Terus yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Di dalam asas kesukarelaan ini saya harapkan Mbak Aisyah, Mbak Aisyah tuh tidak datang ke sini tidak atas dasar keinginan Mbak Aisyah sendiri dan tanpa dorongan dari orang lain. Nah, saya bertanya kepada Mbak Aisyah, apakah Mbak Aisyah datang ke sini atas dasar apa? Atas dasar siapa? Kesini saya itu atas diri saya sendiri, tidak ada paksaan siapapun ataupun dorongan. Oke, bagus sekali karena Mbak Aisyah datang ke sini dengan keinginan Mbak Aisyah sendiri. Yang selanjutnya itu ada asas kerahasiaan. Jadi yang Mbak Aisyah ceritakan semuanya tadi, insya Allah akan kami jaga rahasianya. Jadi Mbak Aisyah tidak perlu khawatir apa yang Mbak Aisyah ceritakan akan melebar kemana-mana. Nggak usah khawatir, tidak perlu khawatir. Oke, dapat dipahami? Iya Bu, dapat. Yang saya lihat tampaknya Mbak Aisyah memiliki suatu pikiran yang membuat Mbak Aisyah berat. Bolehkah Mbak Aisyah bersedia untuk menceritakan kepada saya?
Iya Bu, bersedia. Jadi gini Bu, saya tuh kan waktu di SMA itu ya, saya tuh nakal gitu tuh, bandel. Terus saya juga bisa dibilang ya anak yang paling bandel, paling nakal. Sebandel-bandelnya di SMA tuh ya saya gitu. Karena saya tuh waktu di SMA itu ya Bu, saya tuh sering bolos, sering absen gitu, sering apa maksudnya. Terus juga saya itu sering tidak menaati peraturan, sehingga orang tua saya itu sering dipanggil ke ruang BK sama guru-guru juga, sama kepala sekolah juga pernah. Karena saya juga sering nggak menaati peraturan gitu kan. Pokoknya intinya tuh saya tuh bandel, nakal, selengean kayak begitu. Saya tuh waktu di SMA tuh kayak begitu gitu. Sehingga saya tuh waktu kan sekarang saya tuh masa-masa mau daftar kuliah ya Bu ya, jadi saya tuh daftar kuliah di kampus yang saya favoritkan tuh gak keterima Bu, karena oleh saya di SMA ya, sehingga kan itu membuat nilai-nilai saya tuh anjlok gitu ya. Jadi saya tuh ya itu membuat saya tuh menyesal gitu Bu, karena kelakuan saya di SMA gitu kan. Jadi saya tuh gak keterima di perkuliah di kampus yang saya inginkan, di kampus yang favorit gitu. Sehingga itu juga membuat orang tua saya tuh shock, terus juga terpukul gitu. Baik. Terus apa sih yang membuat Mbak Aisyah sendiri ikut-ikutan bolos, nakal, jarang absen? Apa sih yang faktor dari Mbak Aisyah melakukan hal tersebut? Sebenarnya faktornya itu kalau misalnya senior ya Bu, kelas 12 kelas 3 gitu, itu kan kayak wah gitu, ini saya senior gitu, saya bebas mau ngelakuin apa aja. Sedangkan kan eh, kelas paling atas, maksudnya kelas tertinggi, kelas 3 itu kan di bawah-bawahnya kan masih ada, ini kan masih ada bawahan. Jadi biar diwa sama adik-adik kelas gitu tuh, biar terlihat wah ini jagoan kita, ini pahlawan kita nih, biar digituin Bu, kayak ada rasa kebanggaan tersendiri gitu. Itu Bu. Apakah dari yang Mbak Aisyah alami kejadian waktu SMA itu ada manfaatnya di sekarang ini ataukah tidak, Mbak Aisyah? Tidak ada sih Bu, saya tuh sekarang bener-bener lagi merasakan akibatnya dari perbuatan saya waktu di SMA gitu. Saya merasa menyesal, pusing, dan saya merasa kesal sama diri saya sendiri. Kenapa saya waktu di SMA tuh melakukan seperti itu, dan padahal itu memiliki dampak yang sangat besar untuk di kemudian hari gitu. Jadi saya merasa sangat-sangat merasakannya sekarang. Nah, sekarang Mbak Aisyah sudah merasakan akibat Mbak Aisyah membuang-buang waktu untuk bermain. Nah, yang Mbak Aisyah rasakan sekarang kan katanya Mbak Aisyah sudah daftar di perguruan tinggi. Nah, sekarang apakah Mbak Aisyah kuliah atau tidak? Dan Mbak Aisyah pernah daftar di perguruan tinggi mana saja? Iya Bu, jadi kan saya itu sekarang udah kuliah, tapi saya kuliahnya tuh bukan di kuliahan favorit. Saya itu kuliah di swasta, dan itu kan dikenal sebagai bayaran yang sangat mahal gitu ya dibandingkan kuliah di negeri gitu. Dan saya itu sudah daftar di kampus Brawijaya, kampus ITB, pokoknya banyak sekali saya sudah daftar gitu. Daftar itu sudah 2 tahun lamanya, karena nggak keterima, dan akhirnya sekarang alhamdulillah keterima, walaupun di kampus swasta gitu ya Bu ya. Dan itu masih saya syukuri gitu juga saya masih bisa kuliah gitu. Baik. Jadi dari permasalahan Mbak Aisyah ini, Mbak Aisyah merasa kecewa, Mbak Aisyah merasa
dengan masa lalunya ya. Iya Bu. Kecewa dengan masa lalunya, dengan diri Mbak Aisyah sendiri. Karena Mbak Aisyah dulu sering bolos, sering absen, sering keluar seketika jam pelajaran ya. Iya Bu. Apakah benar begitu? Iya Bu, benar. Dan orang tua Mbak Aisyah pun sempat dipanggil oleh pihak sekolah karena ulah dari Mbak Aisyah, dan Mbak Aisyah tidak diterima di perguruan tinggi yang diinginkan oleh Mbak Aisyah. Apakah Iya. benar begitu? Iya Bu, benar. Nah, apakah Mbak Aisyah merasa sangat kecewa dengan hal yang terjadi di masa lalu? Iya Bu, sangat-sangat kecewa. Apakah Mbak Aisyah ingin melakukan atau ingin mengulang kembali di sekarang ini di kuliah Mbak Aisyah ini? Tidak Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi karena saya sudah mengetahuinya bahwa perbuatan seperti itu memiliki dampak yang sangat besar di kemudian harinya. Memang pada saat melakukan itu besoknya itu tidak merasakan, tapi nanti di kemudian hari, maksudnya di kemudian hari itu saat nanti di masa yang akan datang itu akan merasakan gitu saya sendiri. Jadi saya tidak akan mengulanginya lagi. Apa yang akan Mbak Aisyah lakukan supaya memperbaiki yang di permasalahan yang ada di masa lalu? Apa? Ya, saya tidak akan mengulanginya lagi kan. Yang pertama, yang kedua, saya akan lebih rajin. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya akan berusaha dengan giat sekuat apapun itu sehingga menghasilkan buah yang sangat sempurna. Oke, jadi Mbak Aisyah sudah mengetahui apa yang akan Mbak Aisyah lakukan ya di kedepannya, dan Mbak Aisyah merasakan kecewa. Mbak Aisyah bertanggung jawab atas kejadian di masa lampau. Bisakah Mbak Aisyah bertanggung jawab atas kejadiannya di masa lampau? Iya Bu, bisa. Baik, apakah Mbak Aisyah menyesal atas kejadian di masa lampau? Saya sangat-sangat menyesal Bu. Baik, apakah Mbak Aisyah bisa mengikuti apa yang saya katakan? Iya Bu, bisa. Saya menyesal dan saya akan bertanggung jawab atas penyesalan saya. Saya menyesal, saya akan bertanggung jawab atas kelakuan saya. Saya kecewa dan saya akan bertanggung jawab atas kekecewaan saya. Saya kecewa dan saya akan bertanggung jawab atas kekecewaan saya. Baik, itu bisa dijadikan motivasi untuk Mbak Aisyah ya. Iya Bu. Mbak Aisyah jangan lepas dari tanggung jawab, karena Mbak Aisyah mempunyai tanggung jawab. Sekarang Mbak Aisyah mempunyai tanggung jawab untuk belajar ya. Jadi Mbak Aisyah belajar segiat mungkin, dan ketika Mbak Aisyah hilang rasa tanggung jawab, coba ingat kata-kata itu supaya Mbak Aisyah dapat bertanggung jawab ya. Iya Bu. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Aisyah? Mungkin itu saja sih Bu yang lagi di unek-unek saya, lagi di benak saya. Oke. Bagaimana perasaan Mbak Aisyah ketika telah melakukan proses konseling ini? Alhamdulillah, perasaan saya sudah jauh lebih baik kan. Oke, terima kasih ya Mbak Aisyah ya. Iya, Bu. Mungkin itu aja. Kalau misalkan ada yang ingin kita bicarakan lagi, bisa kita jadwalkan di hari lain ya. Iya. Karena waktunya kita sudah hampir habis ya Mbak Aisyah Iya, ya. Bu. Kita cukupkan. Terima kasih ya Mbak Aisyah Iya, sudah terima datang kasih ke sini. banyak. Ya, hati-hati di jalan kamu. Iya Bu. Iya Bu.